Ya, saya ulangi ya, nanti hasil instalasinya biasanya kan kita masuknya di sini ya, di OSC program file X86, biasanya di sini. Tetapi tadi saya install, dia ternyata bikin rumah sendiri nih di luar X86 ini, namanya rumahnya DJP. Nah, di X86 ini kosong, nggak ada apa namanya, ISPT PPH pasal 4 ayat 2 ini nggak ada. Ternyata dia bikin rumah sendiri di sini, rumahnya DJP. Nah, ini rumahnya ya, ISPT PPH pasal 4 ayat 2. Nah, di dalam folder ISPT PPH pasal 4 ayat 2 ini ada beberapa item ya. Biasa ada database kosong untuk kita copy paste sesuai database perusahaan nanti yang kita bahas, terus dan aplikasinya. Baik, sebelum kita masuk ke aplikasi, kita coba copy database-nya dulu ya. Ini database kosong ini. Filenya kita copy. Lalu kita paste di rumah yang berbeda. Di rumah yang sama juga nggak apa-apa sih. Kalau misalnya Dede mau di OSC juga nggak apa-apa. Tapi saya lebih prefer bikin rumah sendiri ya di D. Saya bikinnya di D, di data. Saya bikin rumah sendiri nih, database PPH pasal 4 ayat 2. Nah, baru saya paste di sini ya. Nah, ini ada, udah saya paste hasilnya, tinggal saya rename. Saya rename, saya beri nama PTMS_PPH 4 ayat 2. Ya, ini nama database saya yang nanti kita input di dalam aplikasi SPT-nya. Oke, sudah kita buat database-nya, bisa masuk ke dalam aplikasinya sekarang. Nah, ini aplikasinya, tampilannya lebih eye-catching dibanding dengan ISPT sebelum-sebelumnya ya. Jadi di sini ada beberapa menu di dalam toolbars-nya, ada menu, surat pemberitahuan, lapor SPT, dan utility. Kalau kemarin yang ISPT PPH 22 maupun 23, di sini layar depannya itu ada data source name atau DSN. Jadi kalau kita pakai DSN itu harus ke ODBC. Tapi ini nggak perlu ke ODBC. Kenapa? Karena ketika kita klik menu, dia langsung browsing ke dalam folder mana yang kita tuju. Ya, jadi di sini menu, di sini koneksi database. Nah, tinggal kita cari di mana letak lokasinya. Beda dengan yang PPH 22 dan 23 kemarin yang harus kita bikin ODBC-nya supaya dia muncul di dalam opening Windows aplikasinya ya. Nah, di sini sudah muncul, kita tinggal cari direktorinya. Tadi kita taruh di mana rumahnya. Kalau saya taruhnya di D, di sini ya, database PPH pasal 4 ayat 2. Terus tadi saya pakai yang ini, PTMS, PT Makmur Sejahtera yang ini. Klik open. Nah, di sini muncul loginnya biasa, username-nya administrator, passwordnya 123. Ini password awal, tapi Dede bisa ubah ya nanti passwordnya. Oh, maaf. Kok muncul ya? Sebentar. Ya, ini harusnya kosong, tapi ini malah ada isinya. Nah, ini nanti kalau di tampilannya Dede mungkin kosong ya. Nanti Dede bisa isi NPWP-nya, nama wajib pajaknya, nomor telepon, alamat, kota, kode pos, itu sesuai dengan yang ada di dalam Excel-nya. Nah, penandatangan SPT seperti biasa, NPWP-nya sama dengan NPWP wajib pajaknya. Namanya adalah nama adik-adik. Ini jangan lupa kolom nama penandatangan SPT adalah nama adik-adik. Dan juga kolom nama penandatangan bukti potong itu adalah nama adik-adik. Ya, jabatannya direktur utama. Nah, setelah ini bisa klik simpan. Nah, ini kita simpan oke. Nah, setelah selesai kita isi profil wajib pajak, kita bisa buat SPT-nya. Tapi kita lihat dulu di soal itu kita akan isi masanya apa, bulannya apa. Kita lihat dulu soalnya. Ya, di sini PT Makmur Sejahtera ini masih sama dengan PPH 23 kemarin ya PT-nya Adik-adik.
Karena dalam praktik ini biasanya perusahaan itu nggak cuma punya satu aplikasi SPT gitu, tapi banyak. Bisa jadi ada ISPT PPH 21, 23, 4 ayat 2, badan, macam-macam. Tapi yang pasti dipunya sama perusahaan itu ISPT PPH 21, karena kan perusahaan pasti bayar gaji karyawan kan. Jadi itu pasti selalu ada di semua perusahaan tuh ISPT PPH 21. Nah, PPH 22 kemungkinan juga ada, PPH 23 juga ada, 4 ayat 2 juga ada, dan yang pasti lagi ISPT tahunan WP Badan. Nah, ini pasti ada di semua perusahaan yang menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Ya, jadi Bu, kok PT-nya sama sih saya kemarin? Nah, karena bisa jadi satu PT itu banyak aplikasi yang dimiliki dan harus dipunyai gitu ya. Kalau adik-adik nanti kerja di bagian accounting, dilihat transaksinya, oh ini transaksi PPH 23, oh ini transaksi PPH pasal 4 ayat 2. Nah, ini harus punya dua ISPT tersebut karena untuk keperluan pembuatan bukti potong. Jadi ini PT-nya masih sama dengan yang kemarin. Maksudnya dengan PPH 23 kemarin ya. Di sini profilnya PT Makmur Sejahtera, NPWP-nya sekian. Alamatnya di sini, nomor teleponnya, dan sebagainya. Nah, selama bulan Juli 2019, masih sama di bulan Juli kayak PPH 23 kemarin ya. Bisa jadi satu bulan itu perusahaan itu punya transaksi macam-macam dan terkait PPH macam-macam gitu. Nah, ini kebetulan di bulan Juli kemarin ada 23-nya, ada PPH pasal 4 ayat 2-nya dan sebagainya. Nah, di bulan Juli ini ada juga terkait dengan PPH pasal 4 ayat 2, yaitu pada tanggal 5 Juli nih. Tanggal 5 Juli 2019, berarti ini masa Juli ya. Kita bikin dulu di SPT-nya. Masanya adalah masa Juli. Kita bikin di sini SPT, buat SPT baru. Tahun pajaknya diganti 2019. Masa pajaknya Juli. Pembetulannya 0. Kita klik OK. Nah, SPT berhasil dibuat. Terus setelah kita buat SPT-nya, kita buka ya. Kita buka masa Julinya ini sudah ada. Kita buka masa Julinya. Nah, sekarang kita input satu-satu transaksi yang ada di PT Makmur Sejahtera terkait PPH pasal 4 ayat 2 ini ya. Nah, di sini di dalam menu SPT ada beberapa fitur ya. Di sini ada fitur daftar bukti pemotongan PPH final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito, tabungan, diskonto SBI, dan jasa giro. Nah, ini khusus untuk industri perbankan. Ya, jadi kita tidak pakai di sini nih. Ini khusus industri perbankan yang menerbitkan bukti potong atas bunga deposito, bunga tabungan, diskonto SBI maupun jasa giro para nasabahnya. Jadi di sini letaknya kalau kita bergerak di industri perbankan. Misalnya adik-adik nih nanti lulus kerja masuk ke Bank Syariah Indonesia gitu. Nah, bagiannya taxation, bagian pajak. Nah, adik-adik akan bikin bukti potong SPT PPH pasal 4 ayat 2-nya di dalam kolom ini, di dalam fitur ini. Ya. Nah, sekarang untuk case kita masuknya di fitur yang ini ya, Dedek, daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPH pasal 4 ayat 2 yang ini. Ini kita klik. Nah, di sini ada apa namanya ya, menunya dan kita klik tambah. Nah, di sini ada pilihan atas apa kita memotong PPH pasal 4 ayat 2-nya. Berarti kita baca dulu kasusnya ya. Kasus di tanggal 5 Juli ini, PT Makmur Sejahtera menggunakan jasa pelaksana konstruksi, yaitu PT Wika, dalam membangun gedung kantornya yang baru. PT Wika merupakan penyedia jasa pelaksana konstruksi. Nah, untuk jasa konstruksi ini ada 3 macam ya, adik-adik. Ada perencana, ada pelaksana, dan ada pengawas. Dan 3-tiganya ini punya tarif yang berbeda. Selain macamnya ada 3, juga dibedakan dengan kualifikasi usahanya.
Ada yang kecil, besar, dan tidak punya kualifikasi usaha. Nah, di sini dalam kasus ini PT Wika ini adalah pelaksana konstruksi dengan kualifikasi usaha besar ya. Jadi dia kualifikasinya usaha besar. NPWP-nya sekian, alamatnya di Jalan Swadaya nomor 1 Tangsel. Sesuai kontrak, PT Makmur Sejahtera membayar uang muka kontrak pada saat dimulai pembangunan, yaitu tanggal 5 Juli 2019 sebesar 500 juta. Jadi pada tanggal 5 Juli ini hanya bayar uang mukanya saja 500 juta. Nah, atas 500 juta ini kan penghasilan ya buat PT Wika. Nah, ini harus dipotong PPh pasal 4 ayat 2-nya. Begitu pula termin-termin pembayarannya. Yang pertama ini termin pertama ketika tingkat penyelesaiannya 25%, jumlah yang dibayarkan 500 juta. Nah, ini juga mesti dipotong PPh pasal 4 ayat 2-nya. Jadi kesimpulannya, setiap kali PT Wika menerima penghasilan dari PT Makmur Sejahtera, maka dipotong PPh pasal 4 ayat 2. Ini termin pertama dipotong, termin kedua dipotong, termin ketiga dipotong, termin keempat dipotong. Jadi setiap termin dipotong. Cuma untuk tanggal 5 Juli ini hanya uang mukanya saja dulu, karena kan baru mulai kerja ya. Oke, jadi di sini kita input dalam SPT-nya ya. Nah, di sini ada ragam bukti potong apa, atas apa. Nah, kita pilih yang atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Kita klik di sini, terus kita klik lanjutkan. Nah, masukkan nomor bukti potong. Kalau di SPT sebelumnya, nomor bukti potong ini kan default ya, sudah terautomatically kebuat atau tergenerate di dalam aplikasinya. Nah, sekarang di dalam PPh pasal 4 ayat 2 ini kita yang bikin sendiri, kita yang setting sendiri bukti potongnya. Nah, di sini adik-adik bisa pakai bukti potongnya nomor 1 karena ini transaksi pertama ya, nomor 1 garis miring PTMS PT Makmur Sejahtera garis miring bulan ke-7 atau bulan Juli tahun 2019. Ya, jadi ini kita sepakati ya nomor bukti potongnya seperti ini ya polanya. Kalau nanti dia transaksi yang kedua ya diganti nomor 1 jadi nomor 2, transaksi ketiga nomor 3, 4 dan 5, 6 gitu ya. Jadi ini nomor bukti potongnya kita generate seperti ini. Nah, NPWP-nya kita input NPWP PT Wika-nya ya, Dede Wika-nya kita input 67 561 311 1419 000 419 000. Namanya PT Wika. Alamatnya Jalan Swadaya nomor 1. Jalan Swadaya nomor 1 Tangsel. Nah, ini sudah. Baik, selanjutnya kita pilih nih mana uraiannya. Karena dia adalah pelaksana konstruksi dengan kualifikasi usaha besar, maka masuk ke nomor 3. Kenapa? Karena nomor 1 ini untuk kualifikasi usaha kecil dan yang nomor 2 yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Jadi dia masuk ke nomor 3 nih. Ya, kualifikasi usaha besar dia masuk ke nomor 3. Jumlah nilai brutonya berapa? Yaitu kita lihat di sini adalah 500 juta. Karena di soal ini tidak diketahui apakah termasuk PPN atau tidak, maka kita asumsikan ini di luar PPN ya. Jadi brutonya 500 juta. Tapi kalau ini include PPN, maka keluarkan dulu PPN-nya ya. Kita cari DPP-nya. Tapi ini asumsinya adalah di luar PPN. Jadi 500 juta ini sudah nilai brutonya ya. Kita input di sini 500 juta. Nah, tarifnya 3%, PPh yang dipotong 15 juta. Ini yang dipotong untuk transaksi yang pertama ini, tanggal 5 Juli. Ini transaksi pertama. Tanggalnya, tanggal di sini adalah tanggal transaksi. Tanggal transaksinya adalah 5 Juli 2019. Nah, kita simpan. Oke, sudah berhasil disimpan. Kita lanjut ke transaksi berikut. Nah, ini saya tidak tutorialkan semua transaksi ya, Dedek. Nanti bisa Dedek kerjakan di rumah. Saya hanya mentutorialkan transaksi tanggal 5 Juli, tanggal 27, dan tanggal 31 yang terakhir. Ya. Sisanya Dedek kerjakan di rumah sebagai tugas untuk pertemuan hari ini. Nah, sekarang kita ke transaksi ketiga.
Transaksi yang ketiga ini tanggal 27 Juli 2019 ya. Ini transaksi ketiga, tetapi bukti potong bukan yang ketiga ya Dedek, karena bukti potong yang pertama ini tanggal 5 Juli, bukti potong yang kedua ini tanggal 18 Juli tapi atas nama Adi Nugroho, bukti potong yang ketiga juga tanggal 18 Juli tapi atas nama Yulianti, dan ini tanggal 27 Juli ini bukti potong keempat atas nama Anissa Amalia. Jadi transaksinya yang ketiga, tetapi bukti potongnya keempat. Oke, nah sekarang kita masukkan dulu ya, ini tanggal 27 Juli ini terkait apa sih? Nah, tanggal 27 Juli adalah pembayaran hadiah undian. Jadi, tanggal 17 Juli itu ulang tahun ke-11 PT Makmur Sejahtera. Dan ini mengadakan hadiah undian kepada para pelanggan yang menerima kemasan air minum kesehatan, yang mengirimkan kemasan air minum kesehatan. Nah, ternyata pemenangnya adalah Nisa Amalia. Hadiahnya berupa uang tunai 15 juta ya. Ini PPh pasal 4 ayat 2. Jadi hadiahnya itu hadiah yang diberikan kepada WPOP ya. Kalau hadiah kepada WP Badan itu PPh pasal 23 yang pekan lalu kita bahas. Nah, ini karena penerima hadiahnya adalah WPOP, maka dia kena PPh pasal 4 ayat 2. Oke, kita input di dalam ISPT-nya. Di sini kita klik tambah. Pilih jenis buktinya adalah hadiah undian. Kita klik lanjutkan. Nah, sini masukkan nomor bukti potong. Nah, seperti saya bilang tadi, bahwa tanggal 27 adalah transaksi ketiga, tetapi bukti potongnya adalah yang keempat ya adik-adik, karena di sini yang pertama ini PT Wika tanggal 5 Juli, yang kedua, bukti potong yang kedua tanggal 18 Juli atas nama Adi Nugroho, bukti potong yang ketiga 18 Juli atas nama Yulianti, dan bukti potong yang keempat 27 Juli atas nama Nisa Amalia. Jadi ini bukti potong keempat. Jadi kita tulis 4 garis miring PTMS garis miring 7 2019. Ya, NPWP-nya bisa kita lihat di sini 67561311421 Namanya Nisa Amalia. Alamatnya bisa copy aja dari sini ya, Dedek. Bisa copy Jalan Merpati nomor 2. Nah, di sini kan ada kolom jenis hadiahnya apa, maka kita klik tambah di sini ya. Tambah jenis hadiah undiannya tadi uang tunai ya, Dedek jangan lupa. Karena bisa jadi hadiahnya berupa non-cash, kayak misalnya kendaraan motor, atau mobil, atau handphone, laptop, dan sebagainya. Tapi di sini jenis hadiah undiannya adalah uang tunai. Jumlahnya adalah 15 juta. Kalau dia hadiahnya berupa kendaraan, di sini misalnya mobil, ya tulis nilai bruto mobil, harga mobilnya itu ya, jangan unitnya, tapi harganya. Nah, ini tarifnya 25%, PPh yang dipotongnya adalah 3.750.000. Ini kita klik simpan. Dan jangan lupa untuk mengganti tanggalnya. Tanggalnya adalah tanggal transaksi, tanggal 27 Juli 2019. Kita klik simpan. Oke, data berhasil disimpan. Jadi sudah kita bikin 2 bukti potong. Dan yang terakhir, bukti potong yang tanggal 31 Juli yang terakhir ya. Perusahaan membayar termin pertama PT Wika karena pekerjaan sudah 25% selesai. Jadi 1 bulan ini sudah selesai sebanyak 25%, sehingga kita mesti bayar termin pertama. Termin pertama itu 500 juta juga ya. Ini kita bikin bukti potongnya. Kita klik tambah. Masih sama atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Kita lanjutkan di sini. Nah, ini nomor bukti potongnya. Ingat bahwa ini yang ke-6 ya. Ini tadi Nisa Amalia ke-4, Tuan Habibi ke-5, PT Wika yang tanggal 31 ini ke-6. Jadi 6 PTMS garing 7 garing 2019. NPWP-nya jangan lupa kita input 675613111141900. Nah, ini sudah muncul sendiri PT Wika. Jalan Swadaya nomor 1 Tangsel.
Nah, di sini kita masuk di nomor 3 atau poin ketiga ya, masih sama kayak tadi, nilainya adalah 500 juta. Nah, ini kita ganti tanggalnya ya. Tanggal 5 Juli tanggal 31 Juli 2019. Nah, ini tadi kayaknya saya salah ketik ya, PI ya. Nah, ini kita simpan dulu ya. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Nah, ini kan PI ya. Ini kita bisa rename di menu utilitas. Ini namanya kan PI ya, PI Wika. Nah, ini kita rename ya, Dede di sini ya, menu utility. Kita lawan transaksi. Nah, ini ini kita bisa ubah. Oh, ini udah PT ya. Oke, berarti kita rename, kita editnya di sini, di tempat tadi ya. Di sini yang kita edit ya. Ini salah ya. Bukan PI tapi PT. PT Wika, kita simpan. Ini juga sama. Ini kita simpan. Jadi kalau adik-adik mengalami kesalahan dalam penginputan NPWP atau nama, adik-adik bisa pergi atau bisa browse ke menu utility di sini ya. Menu utility, lawan transaksi, nanti pilih mana yang mau diperbaiki, bagian mana yang mau diperbaiki, lalu klik ubah. Ya. Kalaupun nanti misalnya tahun 2022 ada perubahan tarif karena Undang-Undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan, ini juga bisa kita ganti tarifnya ya di sini. Di sini setting tarif. Nah, ini bisa kita ubah tarif-tarifnya sesuai dengan regulasi yang berlaku ya. Ini kebetulan masih sesuai dengan regulasi yang berlaku pada tahun 2021, tapi 2022 mungkin ada perubahan ya. Jadi di sini kita klik simpan. Oke, nah kita sudah bikin ya adik-adik bukti potong untuk 3 transaksi kita ya. Nanti selebihnya adik-adik kerjakan di rumah. Nanti harus ada 6 di sini ya jumlah bukti potongnya. Nah, sekarang kita cetak ya bukti potongnya. Di sini klik cetak. Nah, di sini klik cetak, kita bisa perbesar. Nah, di sini ada PT Wika, PT Swadaya, Jalan Swadaya. Nah, ini alamatnya. Di sini kita bisa cetak dengan nggak ada menu save ya, dia di sini. Di sini menunya print, zoom, one page, two page, three page, four page, six page, dan close. Jadi kita bisa pakai print. Jadi mudah-mudahan komputernya support untuk Microsoft Print to PDF ya. Jadi bisa di sini print. Terus kita klik properties dulu ya untuk settingnya, udah portrait, di advance. Nah, di sini paper size-nya khawatir kalau letter itu kepotong, jadi lebih baik di ini ya, di A4 ya. Kita klik OK. Ini OK. Nah, kita bisa OK. Nah, di sini bisa kita save ya. Misalnya PTMS, PPH PS4 ayat 2. Save. Ya, ini ternyata ada error seperti ini ya. Nah, ini kemungkinan karena layout ataupun marginnya yang nggak sesuai ya. Tapi coba kita lihat dulu hasilnya ya, bisa kebuka atau enggak. Tadi di sini ya, PTMS PDF-nya ini. Coba kita lihat. Nah, ternyata kosong ya, udah ke save tapi kosong. Oke. Kalau ada mengalami kejadian kayak seperti ini,
boleh adik-adik screenshot ataupun save to Word ya. Jadi nge-save-nya ke versi Word-nya boleh. Jadi ini kayaknya ada kendala teknis di sini nih. Bentar. Oke. Saya coba untuk yang legal ya. Mudah-mudahan bisa. Tetapi tetap nggak bisa ya. Oke. Ya, jadi karena memang tidak bisa ya, entah kenapa ini tidak bisa, jadi adik-adik bisa screenshot ya, nggak apa-apa. Kalau kepotong juga nggak apa-apa. Screenshot atau save to Word ya. Oke, ini sudah. Jadi nanti bukti potongnya ada 6 yang mesti adik-adik upload ke dalam tugas 3CR ya. Ada 6 bukti potong, boleh SS, SS-nya kepotong juga tidak jadi masalah karena memang kondisinya tidak memungkinkan ya untuk rapih tadi seperti tadi. Oke, ini untuk cetak bukti potong. Jadi cetak bukti potong itu ada di menu ini ya, Adik-adik. Di menu sini ya, daftar bukti pemotongan. Di sini memang ada menu cetak, tetapi ini untuk SPT induknya. Jadi untuk bukti potong ada di sini, daftar bukti pemotongan ini ya. Baik, setelah kita input semuanya, 6 transaksinya tadi, kita bisa setor apa yang sudah kita potong ya. Ketika setor, kita akan terima NTPN. NTPN ini kita record atau kita rekam di dalam YSPT ini. Kita klik lapor SPT, kita rekam SSP-nya ya. Nah, di sini rekaman SSP kita. Kalau kemarin di aplikasi SPT PPH 22 atau 23 itu sudah ada angkanya berapa harus kita setor kan dan jenis setoran pajaknya apa. Nah, tapi ketika di aplikasi PPH pasal 4 ayat 2 ini kita sendiri yang menentukan kode jenis setorannya ya. Ini kita klik tambah. Kalau kode akun pajaknya sudah default sama dia karena ini PPH pasal 4 ayat 2, maka kode akun pajaknya adalah 411128. Nah, ini. Tapi kode jenis setorannya yang berbeda. Nah, sini kita lihat banyak sekali kode jenis setorannya. Nah, ini layoutnya juga kepotong ya, jadi adik-adik harus tebak-tebak di sini. Nah, di sini coba kita pakai yang ini ya, karena J, jasa, mungkin jasa konstruksi, kita lihat. Nah, masih kepotong, kita klik tanda kuningnya. Nah, di sini kelihatan baru pembayaran PPH final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi. Nah, ini kita pakai di sini. Nah, NTPN-nya kita buat aja 0 sampai 16 digit atau sampai mentok. Nah, digit terakhir kita ganti jadi sesuai dengan bukti potongnya. Nah, ini kita bikin bukti potong untuk PT Wika yang tanggal 5 Juli. Bukti potongnya kan 1, maka NTPN terakhir, digit terakhir NTPN-nya kita ganti 1. Ya, jumlah pembayarannya tadi 15 juta. Nah, ini kalau adik-adik ingat. Kalau adik-adik nggak ingat berapa jumlah pembayarannya, sebaiknya ketika adik-adik sudah menyelesaikan bukti pemotongan ini semua sampai 6, adik-adik pindahkan ke dalam Excel-nya. Nah, ke dalam worksheet Excel ini. Jadi kelihatan tuh berapa PPh yang dipotong. Karena kalau kita nggak pindahin ke Excel, kita nggak bisa buka 2 fitur sekaligus di dalam aplikasi ini. Ini kita lagi buka fitur bukti pemotongan ya, tapi kita nggak bisa nih buka fitur SSP. Ya, ini kita buka nih, kita tambah ya. Kode jenis setorannya adalah jasa tadi ya. Uraiannya ini, NTPN-nya ganti 1. Jumlah pembayarannya kan kita nggak tahu, misalnya lupa gitu ya, berapa sih. Nah, ini kita nggak bisa nih
gonta-ganti atau lihat ya Pak, tuh kita nggak bisa. Jadi harus di-close. Jadi dalam satu aplikasi hanya bisa buka satu fitur. Nah, karena itu saya minta adik-adik lebih baik dipindahkan dulu ke Excel-nya ya, baru kita isi SSP-nya. Jadi biar kelihatan berapa yang dibayar. Nah, tadi di Excel-nya untuk yang pertama, transaksi PT Wika yang pertama itu yang dipotong adalah 15 juta. Jadi kita bisa isi 15 juta. Tanggal pembayarannya kita setting tanggal terakhir setor, yaitu tanggal 10 bulan berikutnya. Kalau bulan berikutnya berarti bulan Agustus tahunnya 2019. Nah, ini kita klik simpan. Data sudah berhasil. Lalu kita lalu kita tambah ya adik-adik untuk menginput yang lainnya. Nah, di sini kita tambah yang transaksi kedua ya untuk pemotongan atas hadiah undian. Di sini cari hadiah undian. Nah, ini adik-adik menerka aja, cari aja nih hak, nih kali hadiah nih gitu ya. Di sini kita lihat. Di sini kita lihat, nggak kelihatan, kita klik kuningnya di sini. Kuningnya sudah pembayaran PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian. Nah, di sini kelihatan baru ya. Nah, NTPN-nya sama seperti tadi, kita setting dulu 0 sampai selesai, sampai 16 digit atau sampai mentok. Nah, 0 di digit terakhir kita ganti sesuai dengan nomor bukti potong. Nah, tadi yang hadiah undian ini kalau nggak salah bukti potong keempat ya. Jadi kita bikin 4. Jumlah pembayarannya sekali lagi kalau adik-adik nggak ingat berapa jumlahnya, lihat di Excel-nya karena kita nggak bisa buka dua fitur dalam satu aplikasi. Ya, jadi kita lihat di Excel-nya. Di Excel-nya itu ada 3.750.000. Jadi kita tulis di sini 3.750.000. Tanggal pembayarannya samakan dengan semuanya yaitu tanggal 10 Agustus 2019. Jadi kita klik simpan. Oke, kita sudah input 2 ya. Nah, satu lagi kita input yang PT Wika yang terakhir tanggal 31 Juli ya. Tanggal 31 Juli kita tambah di sini. Kode jenis setorannya masih sama ya 409. Di sini 409. Ini kita klik. NTPN-nya sama, kita setting 0 dulu. Nah, di digit terakhir, di 0 yang terakhir kita ganti yang ke-6 karena tadi dia bukti potong yang ke-6 ya. Jumlah pembayarannya 15 juta. Tanggal pembayarannya kita samakan 10 Agustus 2019. Kita klik simpan. Nah, sudah berhasil disimpan. Oke, ini kita close. Ini juga kita close. Nah, adik-adik sudah bikin bukti potong, sudah setor, dan sekarang tinggal lapor. Nah, saat lapor kita bikin dulu kan ya SPT induknya. Nah, di sini kita buat induk SPT-nya ada di sini ya adik-adik, di SPT, induk SPT. Nah, di sini ada beberapa bagian. Ada bagian A, B, B-nya ada 3 ya karena jenis PPh pasal 4 ayat 2 itu kan banyak sekali ya. Jadi di sini di break sama dia B1 sampai 5, B6 sampai 8, B9 sampai 10 dan bagian CD. Nah, bagian A adalah identitasnya. Ini automatically sudah keisi. Bagian B1 juga automatically sudah keisi dengan hadiah undian tadi betul ya 15 juta, tarifnya 25%, 3750 PPh yang dipotongnya. Nah, bagian B6 sampai 8, nah ini ada pelaksana konstruksi nih. Pelaksana konstruksi kita PT Makmur Sejahtera sebagai pengguna jasa dari PT Wika yang bertindak sebagai pemotong PPh. Ya, maka di sini nilai objek pajaknya akumulatif ya adik-adik karena KJS-nya sama, kode jenis setorannya sama. Jadi di sini akumulasi dari 2 transaksi, tanggal 5 dan tanggal 31 Juli yang kepada PT Wika, yaitu 1 miliar totalnya. Tarifnya 3%, PPh yang dipungut adalah 30 juta.
Nah, ini sudah bagian B. Bagian B ini belum ya. Ini semuanya belum keisi karena masih ada 3 transaksi yang harus ada diisi atau lengkapi di rumah. Nah, ini bagian CD adalah lampiran. Ini semuanya default, jadi surat setoran pajak seperti saya bilang di awal adalah sebanyak daftar bukti potongnya. Kalau daftar bukti potongnya 6, maka surat setoran pajaknya juga 6 ya. Jadi di sini sama nih, surat setoran pajaknya 3 lembar, bukti potongnya juga 3 lembar. Kalau nanti bukti potongnya 6, SSP-nya juga 6 ya. Sebenarnya bisa aja digabung tuh yang KJS-nya sama, yang tadi 409 konstruksi itu bisa digabung, cuma saya pengen lihat NTPN-nya itu kan beda ya bukti potongnya tadi. Jadi saya bikin sama dengan bukti potongnya jumlahnya. Kalau bukti potongnya 6, maka SSP-nya juga 6. Gitu ya adik-adik. Oke, di sini surat kuasa tidak perlu kita checklist ya, karena tidak pakai kuasa. Di sini ada pemotong pajak, ada kuasa wajib pajak. Nah, kita ada default pemotong pajak. Namanya ini nanti nama adik-adik ya di sini ya. NPWP-nya sama seperti ini. Tanggal lapor adalah kita pakai tanggal terakhir, tanggal 20 Agustus 2019. Ya, karena lapor itu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, ini kita bisa klik simpan kalau sudah selesai. Kita klik simpan. Nah, selesai kita simpan bukti SPT induk masa Juli PPH pasal 4 ayat 2. Nah, sekarang kita cetak SPT-nya, SPT induknya. Cetaknya di dalam menu SPT ya, Dede. Di sini ada menu cetakan SPT. Nah, di sini ada induk PPH pasal 4 ayat 2. Ini kita cetak. Nah, di sini kita klik tambah. Nah, di sini ada nih hasilnya ya. Ini angka sementara ya adik-adik karena masih ada 3 lagi yang belum diinput. Jadi di sini indikatornya SSP-nya 6, bukti potongnya juga 6. Ya, ini sudah ada nama adik-adik, nanti NPWP dan sebagainya. Oke, ini juga bisa kita save ya nanti sebagai tugas yang diupload adik-adik di dalam Google Classroom adalah 1, file Excel-nya yang worksheet ini ya. Ini file Excel ini nanti diupload. Yang kedua, 6 bukti potong. 6 bukti potong yang ada di sini. Ini baru 3, nanti ada 6 bukti potongnya ya. Cetak masing-masing ada 6. Dan 1 SPT induk yang ada di sini. 1 ini ya, induk SPT. Jadi ada 7 file PDF dan 1 file Excel. Atau 8 file yang diupload. 1 file Excel, 6 file bukti potong, dan 1 file SPT induk. Ini harus diupload di dalam Google Classroom sebagai tugas adik-adik. Maksimal dikumpulkan pekan depan hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 pukul 23.59. Oke, sekian dari saya untuk perkuliahan hari ini.